Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Julian Wijaksana dengan NRP 50172210855 dari kelas pemodelan data geofisika kelas B. Pada tugas kali ini saya akan melakukan review buku yang berjudul Geophysics A Very Short Introduction by William Lowry. Dan pertama-tama saya akan melakukan sedikit review dari isi buku Geophysical Very Short Introduction ini per chapternya, di mana di buku ini terdapat 8 chapter. Pada chapter pertama ini berjudul What is Geophysics? Jadi apa itu geofisika? Secara sederhana, geofisika merupakan ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mempelajari struktur dalam bumi. Karena manusia ini tidak dapat langsung melihat bagian dalam bumi, maka diperlukan alat yang menggunakan physical properties. Dan untuk sumber sumber dari geofisika ini sendiri ada gelombang gempa, ada gravitasi, medan magnet, dan panas bumi. Untuk membaca yang digunakan untuk membaca kondisi bawah permukaan. Seismologi ini memungkinkan ilmuwan untuk mengetahui bahwa bumi memiliki lapisan inti, mantel, dan kerak. Data gempa menjelaskan bagaimana benua bergerak dan mengapa gempa serta gunung api terjadi di zona tertentu. Walaupun gempa ini merupakan salah satu bencana yang paling berbahaya bagi manusia, namun gelombang gempa ini justru digunakan ilmuwan untuk memahami struktur yang ada di dalam lapisan bumi, yaitu seperti kerak, mantel, dan inti. Dan alat untuk merekam gempa tersebut dinamakan seismometer. Metode geofisika ini juga memiliki kegunaan untuk digunakan untuk mencari minyak, gas, mineral, bahkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah lingkungan seperti pencemaran tanah atau studi air tanah. Lalu pada chapter kedua ini diberi judul Planet Earth. Ada beberapa subbab. Yang pertama ada physical law atau hukum fisika. Pada intinya dua hukum fisika yang sangat penting untuk menye- menjelaskan perilaku bumi dan hubungannya dengan matahari, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum sudut. Lalu ada juga subbab tentang solar system atau tata surya ya. Jadi untuk secara teori terbentuknya tata surya ini menurut teori Big Bang alam semesta ini terbentuk 13,8 miliar tahun lalu dalam keadaan yang sangat panas dan padat. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, matahari dan planet-planet terbentuk dari awan besar panas, gas hidrogen, dan debu antar bintang. Karena gaya gravitasi saling tarik-menarik yang akhirnya membentur matahari. Gravitasi bumi sendiri menyebabkan planet ini semakin padat dan proses ini menghasilkan panas karena gravitasi. Dan unsur-unsur berat seperti nikel dan besi ini tenggelam ke pusat inti bumi. Dan unsur-unsur yang lebih ringan ini naik ke atas membentuk mantel. Di bagian yang paling luar terbentuk kerak tipis. Bumi terbentuk melalui proses yang melibatkan gravitasi, tumbukan, dan pemisahan unsur berdasarkan beratnya. Lalu ada hukum Kepler. Jadi untuk hukum Kepler ini ada tiga, yaitu yang pertama, orbit planet berbentuk elips. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips, bukan lingkaran sepenuhnya. Matahari ini berada di salah satu titik fokus elips tersebut. Yang kedua, hukum luas yang sama.
Garis imajiner menghubungkan planet dengan matahari akan me- akan mengeluas yang sama dalam waktu yang sama. Artinya, saat planet dekat dengan matahari, maka akan bergerak lebih cepat. Dan yang ketiga ada hubungan periode dan jarak. Selanjutnya, bumi itu berputar pada sumbu miring sekitar 23,44 derajat terhadap bidang orbitnya. Kemiringan ini berubah perlahan setiap 41.000 tahun. Lalu dijelaskan lagi ada genre wobble, di mana bumi ini tidak terbentuk bulat sempurna, bola sempurna, melainkan agak pepat di kutubnya. Karena bentuk ini, jika sumbu rotasi sedikit tergeser, maka bumi akan bergoyang seperti gasing. Dan inilah yang disebut genre wobble. Lalu ada siklus Milankovitch dan perubahan iklim. Jadi dijelaskan bahwa energi matahari yang diterima bumi disebut insolasi. Insolasi ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu, persesi, dan bentuk orbit. Gabungan perubahan ini disebut siklus Milankovitch. Siklus ini menyebabkan perubahan iklim pada jangka yang panjang. Pada chapter ketiga berjudul Seismology and the Earth Internal Structure. Dibahas juga ada deformasi elastis. Itu ketika terjadi gempa bumi, material padat di dalam bumi akan merespon dengan bergetar. Perilaku seismik ini bergantung pada hubungan antara tegangan atau stres dan regangan, yaitu strain. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas, sedangkan regangan adalah perubahan bentuk relatif akibat gaya tersebut. Dua jenis deformasi elastis yang penting dalam perambatan gelombang seismik, yaitu deformasi kompresi dan deformasi geser. Pada deformasi kompresi, gaya bekerja tegak lurus pada permukaan sehingga benda memendek pada arah tekanan. Sifat elastis ini dijelaskan oleh parameter yang disebut modulus Bulk. Pada deformasi geser, gaya bekerja sejajar permukaan. Kedua parameter elastis ini sangat menentukan bagaimana gelombang seismik bergerak di bumi. Lalu kita berlanjut ke seismik, jenis-jenis gelombang seismik. Jadi dijelaskan bahwa gempa bumi menghasilkan 4 jenis gelombang seismik. Dua gelombang merambat melalui bagian dalam bumi atau body waves, dan dua lainnya menyebar di permukaan. Dua, dua jenis gelombang body waves ini adalah gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P atau primary wave merupakan gelombang kompresi yang merambat melalui rangkaian pemampatan partikel sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang ini adalah gelombang yang tercepat dengan kecepatan sekitar 6 hingga 7 km per detik di kerak bumi dan dapat merambat melalui fluida. Ketika mencapai permukaan, bidang gelombang P biasanya menyebabkan gerakan naik turun yang relatif kecil kerusakannya. Lalu ada gelombang S, secondary wave, yang berasal dari deformasi geser dan partikel tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sehingga disebut juga dapat disebut juga sebagai gelombang transversal. Kecepatannya sekitar 3,5 hingga 4 km per detik di kerak. Gelombang es hanya dapat merambat melalui material padat karena fluida tidak memiliki kekuatan geser. Ketika mencapai permukaan, gelombang es mengguncang tanah secara horizontal maupun vertikal, dan gerakan horizontalnya dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Nah, seperti ini. Ini gelombang B dan ini adalah gelombang S. Pada seismogram yang terukur, terlihat bahwa frekuensi noise ini sangat kecil, lalu disusul oleh B wave, S wave, dan yang paling besar adalah
surface wave. Nah, selanjutnya kita bahas surface wave atau gelombang permukaan yang merambat menyebar di sepanjang permukaan bumi dari suatu titik yang disebut epicentrum, yaitu titik permukaan yang tepat berada di atas sumber gempa. Dan berbeda dengan body wave tadi yang merambat ke segala arah di dalam bumi, energi gelombang permukaan terfokus di dekat permukaan, sehingga amplitudonya lebih besar dan biasanya menjadi penyebab utama kerusakan pada gempa dangkal. Dua jenis gelombang permukaan, yaitu ada gelombang Rayleigh dan gelombang Love, di mana gelombang Rayleigh ini menggabungkan gerakan kompresi seperti gelombang P dan kompresi vertikal gelombang S, sehingga partikel tanah bergerak dalam lintasan elips seperti gerakan gelombang air. Gelombang Love muncul ketika komponen horizontal gelombang geser terperangkap di dekat permukaan, menghasilkan guncangan horizontal yang kuat. Lalu kita bahas, lalu di buku ini juga dibahas mengenai refleksi refraksi dari gelombang tubuh atau body waves. Saat gelombang body ini atau body wave ini dipantulkan atau terrefleksikan dan dibiaskan atau direfraksikan ketika melewati batas antara dua medium dengan sifat elastis dan densitas berbeda. Prinsip ini menjadi dasar metode seismik refleksi dan refraksi untuk menyelidiki struktur bawah permukaan. Dalam seismik refleksi, gelombang buatan atau sumber getar dipantulkan oleh batas lapisan dan direkam oleh geofon sehingga kedalaman dan sifat lapisan dapat ditentukan. Jadi seperti ini contoh gambarnya. Ada gelombang tadi, gelombang body wave tadi. Saat gelombang melalui batas lapisan, dia akan terrefleksi dan akan terrefraksi atau terbiaskan. Dia dapat menembus batas lapisan tersebut. Nah, lalu ini adalah contoh akuisisi seismik. Nah, di sini ada shot point dan ada geofon yang digunakan untuk merekamnya. Ini sumber gelombang buatan dari seismik tadi. Saat dia melewati batas lapisan, di lapisan kedua ini, gelombang akan terrefleksi dan akan terrefraksi. Lalu ada part of seismic body wave, terus dia jadi jalur gelombang dari body wave tadi di dalam bumi itu digunakan untuk mengungkap struktur dalam bumi. Ketika gelombang seismik merambat melalui lapisan-lapisan yang memiliki kecepatan semakin besar dengan bertambahnya kedalaman, gelombang tersebut akan terus dibiaskan menjauhi garis normal pada setiap batas lapisan. Dalam seismologi, adanya shadow zone, gelombang es tidak terdeteksi pada jarak epicentral lebih dari sekitar 103 derajat, yang menunjukkan bahwa bahwa inti bumi itu bersifat cair karena gelombang es tidak dapat melalui fluida. Selanjutnya pada chapter yang keempat berjudul Seismicity the Restless Earth. Jadi bumi itu selalu bergerak, selalu berotasi. Bumi itu tidak diam sehingga disebut restless earth atau bumi yang selalu aktif. Gempa itu terjadi secara tiba-tiba. Energi ini terjadi karena akumulasi tegangan karena pergerakan lempeng tektonik. Ketika lempeng saling berinteraksi, bertabrakan maupun bergeser atau menjauh, saat
tegangan melebihi kekuatan batuan, maka akan terbentuk suatu patahan dan gempa bumi akan terjadi. Dan dijelaskan juga model ini dikenal dengan elastic rebound. Dalam konsep ini, batuan di sekitar pangkalan itu mengalami deformasi secara perlahan seiring waktu. Namun, ketika batas elastik terlampaui, batuan akan kembali ke posisi semula secara tiba-tiba. Dan energi yang tersimpan itu dilepaskan sebagai gelombang gempa. Hal itu menjelaskan mengapa gempa itu dapat terjadi secara tiba-tiba. Padahal proses akumulasinya itu berlangsung sangat lama. Gempa tidak terjadi secara acak. Gempa terkonsentrasi di batas-batas lempeng tektonik seperti zona subduksi, patahan transform. Lalu juga dijelaskan bahwa global menjadi distribusi global gempa menjadi bukti kuat dari teori plat tektonik. Tidak semua gempa memiliki mekanisme yang sama dan ada beberapa jenis patahan yaitu patahan normal, patahan naik, patahan geser. Dan gempa itu justru menjadi sumber informasi karena jika tidak ada gempa maka tidak ada seismik. Selanjutnya, chapter kelima berjudul Gravity and the Figure of the Earth. Ada sebab yang dibahas yaitu gravitasi, bentuk bumi, dan gaya berat. Jadi, Isaac Newton mengemukakan teori bahwa rotasi bumi menyebabkan bentuk bola tersebut menjadi sedikit pepat di kutub-kutub rotasinya. Diprediksi tingkat pepatannya yaitu sekitar 0,4%. Namun, pengukuran pada abad ke-18 menunjukkan bahwa panjang 1 derajat garis lintang lebih pendek di dekat khatulistiwa dibanding di dekat kutub. Nilai pepatannya diperkirakan sekitar 0,3%. Bentuk bumi mengalami deformasi akibat gaya sentrifugal yang timbul dari rotasi bumi pada porosnya. Gaya ini dikenal sebagai gaya inersia. Dari gaya tersebut, bumi yang berotasi juga mengalami gaya sentrifugal yang bekerja tegak lurus dan menjauhi sumbu rotasi. Meskipun hanya sekitar 0,3% dari gaya gravitasi, pengaruhnya sangat besar terhadap bentuk dan rotasi bumi. Percepatan gravitasi dan percepatan sentrifugal memiliki arah yang berbeda. Percepatan gravitasi bekerja menuju pusat bumi, sedangkan percepatan sentrifugal bekerja menjauhi sumbu rotasi gaya berat atau gravity, merupakan hasil gabungan dari kedua percepatan ini. Lalu dibahas juga gaya berat di permukaan dan variasinya terhadap kedalaman. Jadi instrumen yang digunakan untuk mengukur gaya berat itu disebut gravimeter. Dua jenis gravimeter yang umum digunakan dirancang untuk mengukur nilai absolut gravity pada suatu titik atau perubahan gravitasi relatif terhadap suatu titik referensi atau base station. Satuan geofisika untuk gravitasi yaitu GAL. Dengan menggunakan nilai gravitasi yang diukur, jari-jari bumi dan konstanta gravitasi, maka massa dan volume bumi dapat dihitung. Dari hasil tersebut diperoleh densitas rata-rata bumi sekitar 5,515 kilogram per meter kubik. Lalu ada reference ellipsoid dan geoid. Jadi energi yang dimiliki benda karena posisinya disebut energi potensial. Jika energi dihitung persatuan massa, maka disebut potensial. Bentuk matematis bumi yang disebut reference ellipsoid merupakan ekuipotensial, yaitu merupakan permukaan yang memiliki potensial gravitasi yang sama.
Namun bentuk sebenarnya dari permukaan ekuipotensial bumi disebut geoid. Ellipsoid, ellipsoid revisi hanya merupakan pendekatan matematis. Perbedaan keduanya disebut undulasi geoid, yang biasanya beberapa meter tetapi dapat mencapai lebih dari 100 meter. Undulasi terjadi karena yang pertama, distribusi densitas di dalam bumi tidak homogen, terutama di mantel. Yang kedua, ketidakstabilan topografi di bumi. Lalu ada pasang surut. Pengaruh bulan terhadap rotasi bumi lebih kuat dibandingkan pengaruh matahari. Tekanan gravitasi bulan ini menyebabkan deformasi permukaan ekuipotensial bumi, sehingga terbentuk dua tonjolan pasang surut. Yang pertama, satu di sisi menghadap bulan, yang kedua di sisi yang berlawanan. Interaksi pasang surut ini menyebabkan rotasi bumi melambat. Jarak bumi bulan bertambah sekitar 3,7 cm per tahun. Lalu ada pula koreksi dan reduksi pengukuran gravitasi. Jadi anomali gravitasi ini merupakan penyimpangan nilai gravitasi yang diukur dari nilai gravitasi normal pada lokasi yang sama. Anomali ini sendiri disebabkan oleh struktur bawah permukaan di bawah reference ellipsoid. Jika terdapat struktur dengan densitas tinggi, nilai gravitasi akan meningkat. Namun, lokasi pengukuran biasanya tidak tepat di permukaan ellipsoid reference, sehingga diperlukan beberapa koreksi agar perbandingan dengan nilai teoritis dapat dilakukan. Untuk koreksinya sendiri, yang pertama ada terrain correction, di mana topografi di sekitar titik pengukuran ini mempengaruhi nilai gravitasi. Jadi misalnya bukit atau gunung di sekitar gravimeter ya, dapat menarik massa gravimeter ke atas sehingga mengurangi nilai gravitasi yang terukur. Nah, maka dari itu diperlukan terrain correction, yaitu koreksi terhadap pengaruh bukit dan lembah di sekitar stasiun pengukuran. Nah, yang kedua ada koreksi Boger. Setelah topografi dikoreksi, permukaan dianggap sebagai lapisan batuan yang seragam antara gravimeter dan ellipsoid reference. Lapisan ini tetap memberikan tarikan gravitasi sehingga harus dikurangi dari pengukuran. Dan koreksi ini disebut Bogle correction. Koreksi Bogle correction ini memerlukan informasi tentang densitas batuan lokal dan biasanya bernilai sekitar 0,1 mg per ketinggian. Lalu yang ketiga ada koreksi free air, yaitu karena karena gravitasi ini berkurang dengan meningkatnya jarak dari pusat bumi, maka diperlukan free air correction untuk memperhitungkan ketinggian dari stasiun pengukuran. Besarnya sekitar 0,3 mg per meter. Dan koreksi ini ditambahkan jika pengukuran dilakukan di atas permukaan laut. Dikurangi jika dilakukan pengukuran di bawah permukaan laut. Pada chapter ke-6 ini berjudul The Earth Heat. Ada subbab heat source. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, panas atau heat dan suhu atau temperatur ini sering dianggap sama, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Energi total dari gerakan semua molekul dalam satuan volume disebut energi internal. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bersentuhan, maka akan bertukar energi internal sampai mencapai suhu yang sama. Dan energi yang dipindahkan inilah yang disebut panas. Panas merupakan energi yang diukur dalam satuan joule. Satuan 1 joule energi per detik disebut watt, yang merupakan satuan daya. Dalam proses di bumi, laju perpindahan panas ini sangat kecil, sehingga biasanya diukur dalam satuan miliwatt. Jumlah panas yang mengalir memiliki satuan luas permukaan bumi per detik yang disebut heat flow atau aliran panas geotermal.
Dan panas internal bumi adalah sumber energi yang terbesar yang menggerakkan berbagai proses geologi global seperti tektonik lempeng dan pembentukan medan magnet bumi. Panas internal bumi berasal dari dua sumber utama. Yang pertama ada panas radiogenik yang dihasilkan dari peluruhan isotop radioaktif, dan yang kedua ada panas primordial yang merupakan sisa panas dari proses pembentukan awal bumi ketika planet ini masih dalam keadaan sangat panas dan sebagian besar mencair. Lalu dibahas juga mekanisme perpindahan panas di bumi. Panas di bumi ini dapat berpindah melalui tiga mekanisme utama. Yang pertama, radiasi, perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Yang kedua, konduksi, yaitu perpindahan panas melalui getaran atom atau tumbuhan molekul tanpa perpindahan material. Dan yang ketiga, ada konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan massa material akibat perbedaan densitas. Lalu dijelaskan aliran panas di permukaan bumi. Aliran panas melalui permukaan bumi ini sangat bervariasi bergantung kondisi geologi dan tektoniknya. Nilai rata-rata global sekitar 92 miliwatt per meter persegi. Nilai heat flow tertinggi terdapat di punggung tengah samudra atau mid ocean ridge yang dapat mencapai lebih dari 500 miliwatt per meter kuadrat karena adanya magma panas yang naik ke permukaan. Lalu temperatur di dalam bumi. Suhu di dalam bumi ini meningkat dengan kedalaman yang membentuk kurva yang disebut geoterm. Struktur termal bumi dapat disimpulkan dari data seismik. Itu ada kerak dan mantel yang bersifat padat, inti luar yang cair, dan inti dalam padat. Lalu untuk konveksi mantel, konveksi itu terjadi ketika material panas yang kurang rapat naik ke atas, sedangkan material yang dingin dan rapat turun ke bawah. Proses ini sangat penting dalam yang pertama, perpindahan panas di mantel, yang kedua, pergerakan lempeng tektonik. Walaupun mantel bersifat padat, dalam skala waktu geologi yang sangat lama, ia dapat mengalir seperti fluida yang sangat kental. Lalu pada chapter ketujuh berjudul The Earth Magnetic Field, pertama dijelaskan mengenai dinamo geomagnetik. Di bumi ini dikelilingi oleh medan magnet yang berasal dari inti luar bumi yang cair. Medan magnet ini sangat penting bagi kehidupan karena berfungsi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya dari luar angkasa, terutama matahari. Pada tahun 1600, ilmuwan Inggris bernama William Gilbert menunjukkan bahwa bumi bertindak seperti magnet raksasa dengan kutub magnet benda dekat kutub geografis. Konsep medan magnet dapat dijelaskan melalui model dipol atau dua kutub magnet, quadrupole yaitu empat kutub, dan octupole delapan kutub, octupole. Dan pada abad ke-19 ditentukan bahwa medan magnet selalu berasal dari arus listrik. Hubungan antara listrik dan magnetisme kemudian dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Lalu selanjutnya kita bahas proses pembentukan medan magnet bumi. Medan magnet bumi ini terbentuk di inti luar cair yang terdiri dari besi, nikel, dan unsur ringan. Prosesnya adalah fluida inti bergerak. Kemudian gerakan ini melalui medan magnet menghasilkan arus listrik. Dan arus listrik tersebut menghasilkan medan magnet baru. Selanjutnya, proses ini memperkuat dirinya sendiri. Nah, proses inilah yang disebut geomagnetic dynamo. Gerakan fluida inti dipengaruhi oleh konveksi termal, konveksi komposisional akibat pembekuan inti dalam. Kayak kayak Coriolis akibat rotasi bumi. Ketiga faktor ini yang menghasilkan sistem dinamo magnetik yang berkelanjutan. Lalu untuk geomagnetisme.
Medan magnet bumi sebagian besar mempunyai atau menyerupai dipol miring sekitar sekitar 10 derajat terhadap sumbu rotasi bumi. Untuk menggambarkan medan magnet global digunakan metode matematika spherical harmonics. Model medan magnet global yang digunakan saat ini disebut International Geomagnetic Reference Field atau disingkat IGRF. Namun medan magnet bumi tidak tetap. Ia mengalami perubahan yang lambat yang disebut circular variation. Untuk pengukuran medan magnet sendiri, medan magnet ini diukur menggunakan alat bernama magnometer. Magnometer yaitu di cara kerjanya yaitu mengukur intensitas total medan magnet dan vektor magnetometer mengukur arah dan komponen medan magnet. Satuan medan magnet yaitu Tesla. Dalam geofisika biasanya digunakan nanotesla. Medan magnet bumi, rata-rata medan magnet bumi yaitu kurang lebih 50.000 nanotesla. Lalu kita bahas mengenai anomali magnetik. Jika medan magnet berbeda dari nilai teoritis, maka disebut sebagai anomali. Atau lebih tepatnya anomali magnetik ya. Dan anomali ini disebabkan oleh batuan bermagnetik kerak, struktur geologi di bawah permukaan, mineralisasi logam, dan contoh anomali besar adalah South Atlantic Anomaly. Lalu di buku ini juga dibahas pengaruh matahari terhadap medan magnet. Jadi matahari memancarkan angin matahari atau solar wind yang terdiri dari partikel bermuatan. Medan magnet bumi membentuk magnetosfer yang berfungsi sebagai pelindung dari partikel tersebut. Struktur penting magnetosfer yaitu boson, magneto, magnetopause, magnetotail. Sebagian partikel terperangkap membentuk sabuk radiasi Van Allen. Dan selanjutnya itu magnetisme batuan. Beberapa mineral seperti magnetit, hematit dapat menyimpan magnetisasi permanen yang disebut remanent magnetization. Dan batuan dapat merekam arah medan magnet saat terbentuk. Jenis rekaman magnetik. Jenis rekaman magnetiknya yaitu thermo thermoremanent magnetization pada batuan beku dan pada batuan sedimen yaitu depositional Raman magnetization. Nah, jadi kesimpulannya batuan itu dapat menyimpan sebuah medan magnet atau menyimpan magnetisasi. Pada chapter terakhir ini berjudul Avertov, di mana geofisika ini telah menghasilkan banyak kemajuan dalam memahami perilaku dan sifat-sifat dari planet bumi. Banyak teknik geofisika yang canggih awalnya dikembangkan untuk tujuan komersil oleh industri minyak dan mineral, tetapi kemudian digunakan secara luas dalam berbagai bidang, dalam skala kecil, seperti lingkungan, environment geofisik, menggunakan metode seismik, magnetik, gravitasi, dan elektromagnetik untuk menyelidiki bagian-bagian dangkal bawah permukaan, dan menyelesaikan permasalahan lingkungan. Contohnya seperti penyelidikan bahaya geologi, air tanah, atau situs arkeologi. Dan kemajuan metodologi ini dapat dilihat dari kemampuan mengamati dan mengukur laju pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng hanya didasarkan dahulu pergerakan lempeng itu hanya didasarkan pada analisis anomali magnetik di Mid-Ocean Ridge. Saat ini metode tersebut dilengkapi dengan pengamatan geodesi ruang angkasa menggunakan satelit. Jadi ilmu geofisika ini tidak hanya digunakan untuk masa lalu saja, tapi juga digunakan untuk masa depan. Dan data geofisika ini dapat memberikan teori penting seperti tektonik lempeng, tumbukan asteroid penyebab kepunahan dinosaurus, dan hipotesis mantel cloud. Setelah melakukan review
seluruh chapter yang ada di buku tersebut. Kemudian saya akan melakukan rating pada buku. Saya beri rating 9/10 yang memiliki berbagai alasan, yaitu karena memiliki isian yang ringkas, padat, jelas, dan berkonsep. Dan untuk bahasanya juga mudah dipahami bagi orang-orang awam. Dan buku ini juga berfokus pada kenapa dan bagaimana kita tahu, bukan hanya buku yang berisi sekedar rumus saja. Cakupan dari buku ini juga luas, yaitu mulai dari seismologi, gravitasi, magnetik, dan lain sebagainya. Nah, mengapa tidak diberikan nilai 10/10? Karena ada salah satu kekurangan yang menurut saya, yaitu kurangnya contoh data real dan workflow-nya dari metode eksplorasi tersebut. Lalu untuk analisis terhadap buku ini menekankan bahwa data geofisika ini bukan bukan data yang tidak langsung, tapi butuh interpretasi. Jadi ini menjadi hal penting karena mahasiswa kadang berpikir jika mendapat data akan langsung menjadi sebuah jawaban. Padahal kenyataannya harus dibutuhkan sebuah proses, yaitu dari data, melakukan koreksi, dibentuk model, interpretasi, dan ada ketidakpastian. Buku ini kuat dari segi konseptual, filosofi, dan bidang geofisika. Untuk refleksi sebagai mahasiswa teknik geofisika sendiri, muncul beberapa insight penting, yaitu yang pertama, geofisika itu merupakan ilmu interpretasi, bukan hanya hitung-hitungan, tetapi menebak struktur bawah permukaan. Yang kedua, fisika ini benar-benar dipakai di dunia nyata. Contohnya tadi gelombang pada metode seismik. Dan apakah saya merekomendasikan eh, geofisika ini kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang ingin belajar geofisika? Tentu saja saya merekomendasikan karena jika menyukai fisika, menyukai bumi dan memiliki kemampuan problem solving, pasti akan sangat tertarik memasuki jurusan geofisika ini. Dan ini cocok untuk orang-orang yang bekerja dengan data dan interpretasi dan suka berpikir abstrak seperti itu. Jadi untuk saya sendiri, saya tidak menyesal sama sekali masuk di teknik geofisika. Karena geofisika juga memiliki prospek yang bagus dan mempelajari hal-hal tentang bumi itu juga seru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.